Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Waras? Waras. Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah pada sehat semua. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin mengacungkan diri? Ya, Jihan, silahkan dipimpin berdoa, Jihan. Belum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil amin. Terima kasih Mbak Jihan sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Selanjutnya silahkan cek kerapian, ya. Kemudian kebersihan kanan kiri kalian. Apakah sudah bersih? Sudah, alhamdulillah. Kalian menerapkan kebersihan terus ya. Selanjutnya silahkan dibuka buku paketnya untuk persiapan materi kali ini. Oke, baiklah, sudah dibuka ya. Silahkan Bu Vina absen dulu. Ailsa, Cahya, Kuni, Mentari, hadir semua ya? Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Oke, baiklah, masih semangat? Masih. Semangat ya. Untuk menambah semangat kalian, Bu Vina ada tepuk-tepukan ya. Ada namanya tepuk Nusantara ya. Kalian nanti bisa ikuti Bu Vina setelah Bu Vina mencontohkan. Tepuk Nusantara, banyak pulau, banyak suku, banyak adat, istimewa, gitu ya? Bisa? Bisa. Yuk, silakan bisa diulangi. Pakai meja juga nggak apa-apa. Yuk, biar tambah semangat. 1, 2, 3. Tepuk Nusantara. Banyak pulau, banyak suku, banyak adat. Nah, untuk menambah semangat nasionalisme kalian pada pagi hari ini, silakan. Ada yang mau memimpin maju menyanyikan lagu nasional kita? Yuk. Ya, Salma silahkan maju ke depan. Oke, baiklah, silahkan pada berdiri ya, kita menyanyikan lagu nasional. Benderaku, lambang suci tegak perwira di seluruh partai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Untuk harmoni keberagaman minggu lalu kita sudah mengajarkan yaitu mengenai makna harmoni dan lain-lainnya. Apakah sudah paham semuanya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, kita lanjutkan materinya ya. KI dan KD-nya dulu ya. Untuk KI dan KD-nya itu 3.5 alias KD pengetahuan ya. Yaitu yang pertama menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian KD ke-4.5-nya yaitu KD keterampilannya ya, menyaji hasil analisis prinsip. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menunjukkan rasa syukur atas keberagaman secara sosial budaya, ekonomi, dan gender melalui kegiatan berdoa dengan tepat. Kemudian siswa mampu menunjukkan sikap toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri. Upaya penyelesaian masalah sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia melalui kegiatan diskusi kelompok dan pembuatan minibook dengan tepat. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sara sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Baik, selanjutnya silahkan perhatikan gambar di depan kalian. Ada gambar apa itu? Memainkan musik. Orkestra, benar sekali, orkestra. Apa kaitannya sih orkestra ini dengan materi kita? Harmoni dalam keberagaman. Ya, jadi di dalam harmoni keberagaman ini ibaratnya
ini kan terdiri dari beberapa musik ya kan, ada biola, terus ada suling, ada apalagi piano, terus kemudian macam-macam. Nah itu kan dari jenis yang berbeda-beda. Tetapi jika sudah dimainkan, bagaimana suaranya? Bagus, indah ya. Jadi harmoni keberagaman itu seperti itu, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap menciptakan suatu keindahan atau keharmonian. Paham? Oh, jadi di dalam harmoni keberagaman itu kan kita terdiri dari berbagai macam, ya kan? Pasti akan menimbulkan suatu permasalahan. Yang pertama ini ada masalah sosial budaya. Nah, masalah sosial budaya misalnya tentang perbedaan pakaian, kemudian bahasa. Nah, itu juga menimbulkan suatu permasalahan, ya kan? Nah, upayanya penyelesaiannya contohnya yaitu peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kemudian menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, untuk menambah pemahaman kalian mengenai permasalahan dalam keberagaman, akan Bu Vina putarkan video mengenai ini ada kasus jejak penghinaan agama. Silakan bisa disimak dan diperhatikan. Tak hanya terkait agama Islam, kasus penghinaan agama juga terjadi pada sejumlah agama lain yang tentu saja diakui di tanah air. Kami sudah merangkumnya untuk Anda soal jejak kasus penghinaan agama yang sempat terjadi di Indonesia saat ini, bahkan dari tahun 1968. Kasus hukum penistaan agama muncul pada saat itu dipicu oleh amuk massa yang tidak terima dengan adanya cerpen Langit Makin Mendung yang dimuat majalah sastra. Cerpen karya pengarang bernama H.B. Jasin ataupun Ki Samarannya adalah Ki Panji Kusmin tersebut dinilai menista agama Islam karena memuat kisah Nabi Muhammad. Ada juga malaikat Jibril yang dalam kisah itu diceritakan turun di Jakarta. Kasus tak berhenti meski saat itu Dewan Redaksi Majalah Sastra sudah meminta maaf terseret kasus. Oke, sudah disimak semuanya videonya ya. Nah, video tersebut bercerita tentang apa? Penistaan agama. Penistaan agama, pinter ya. Ini berarti tentang permasalahan agama. Nah, banyak Indonesia yang merasa dinistain agama ya. Itu ya. Kemudian mengapa sih di Indonesia itu sering terjadi berbagai permasalahan dalam keberagaman? Ada yang tahu? Ya, Cahya. Karena di Indonesia masyarakatnya majemuk dan gampang terprovokasi soal agama yang begitu sensitif dan gampang menimbulkan perpecahan karena tidak menghargai toleransi beragama dalam masyarakat. Nah, karena di Indonesia itu masih banyak orang yang gampang terprovokasi. Nah, maka dari itu kalian sebagai generasi penerus itu harus yang pertama mewujudkan suatu toleransi ya. Bu Vina untuk kelas ini saya bagi 4 kelompok ya. Kemarin juga sudah saya siapkan untuk kelompoknya. Kelompok 1 ada Alisa, Dita, Kesha Ayu, Talita, Salma. Yang keempat, kelompok 4 ada Elma, Nadia, Ulia. Oke, baiklah. Nah, ini ada alat dan bahan yang harus kalian siapkan ya. Kalian bisa memakai kertas origami, kemudian atau kertas HVS, memakai spidol, ballpoint, alat mewarnai, gunting, stapler atau hiasan yang lain. Kasih judul, nama kelompok, terus kemudian di dalamnya kalian bisa isi berbagai pengetahuan sesuai dengan tema. Oke, baiklah, silakan bisa didiskusikan terlebih dahulu bersama teman-teman. Baiklah, Bu Vina bagikan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1, oke. Terus kemudian kelompok 2. Terus kemudian merencanakan ya pembuatan minibook itu mau berapa lama? 1 minggu cukup? Oke, baiklah 1 minggu cukup ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian bisa presentasikan hasilnya. Menambah kalian pengetahuannya ataupun literatur kalian akan Bu Vina fasilitasi HP untuk bisa searching ya. Untuk kelompok 1 silahkan. Nih, kelompok 2. Oh iya Mbak Elma sebentar. Bagaimana Mbak Elma, ada kesulitan? Ya, ini mah. Nanti kamu pertama menentukan dulu temanya apa, terus kemudian
kita ketemu lagi untuk pertemuan yang kemarin. Tugasnya sudah jadi? Sudah siap maju? Coba lihat diangkat tugasnya. Oke, sudah prepare ya, sudah jadi ya. Siapa yang mau maju duluan? Saya. Ya, Mbak Talita dan kelompoknya silakan bisa maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik kami yang bertemakan keberagaman sosial budaya. Di sini ya terdapat, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi? Saya, Bu. Ya, Mbak Sela, silakan Mbak Sela. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara menjaga harmoni keberagaman di bidang sosial budaya di tengah maraknya budaya K-pop bagi anak sekolah? Ya, silakan kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari Mbak Sela. Menurut kelompok saya, dengan menghargai dan melestarikan budaya, terutama di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selain itu, kita bisa membuat acara festival setiap tahun 2 kali, agar masyarakat bisa lebih mengenal lagi mengenai keberagaman sosial budaya di Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana Mbak Sela? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 1? Cukup? Ya, boleh ditutup, Mbak. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu Vina kasih penguatan ya. Untuk pembelajaran kali ini kita sudah belajar mengenai keberagaman. Kita juga sudah belajar mengenai pembuatan mini book. Nanti yang di dalam pembuatan mini book itu ada berbagai. Baiklah, Bu Vina ingin mendengar simpulan hari ini dari kalian. Coba. Ya, Mbak, silahkan. Hari ini kita belajar mengenai hormat keberagaman dalam berbagai macam bidang, Bu. Ada keberagaman sosial, budaya, suku, agama, ekonomi, dan gender, dan kita bisa berlatih dalam permasalahan serta penyelesaian dalam keberagaman. Ya, terima kasih, Mbak. Tepuk tangan. Oke, baiklah, selanjutnya ada yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Kuni, karena duluan, silahkan Mbak Kuni. Dengan pembuatan mini book ini, kami bisa belajar sekaligus memberikan pemahaman dan mengasah kreativitas mengenai pembelajaran hari ini, yaitu tentang harmoni dalam keberagaman. Minggu depan diberikan skrip atau pembelajaran satu lagi ya, Bu. Ya, tepuk tangan buat Kuni. Baiklah, silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing karena kita akan melakukan evaluasi ya. Silakan bisa kembali. Baiklah, sudah kembali ya. Nah, berikutnya ini ada soal evaluasi untuk menambah pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini. Nanti kalian bisa gunakan HP yang Bu Vina fasilitasi ya secara bergantian. Di situ sudah Bu Vina kasih linknya untuk mengisi soal evaluasi. Silakan bisa dikerjakan dari sini dulu. Tadi kan ada beberapa HP ya. Silakan bisa dikerjakan. Semuanya ya, sudah mengisi ya? Nah, semoga nanti nilainya bagus. Kita apresiasi buat hari ini semuanya. Pembelajaran hari menyenangkan kan? Menyenangkan. Ya, oke. Untuk minggu depan ya, kita ulangan ya. Karena materi kita sudah habis, kita ulangan ya. Siap? Siap. Oke, silahkan nanti belajar tentang materi keberagaman, harmoni dalam keberagaman. Baiklah, karena waktu kita sudah habis ya, silahkan bisa dipimpin berdoa Mbak Jihan tadi. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Bu Vina sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.